Maraknya aksi kekerasan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh generasi muda atau para pelajar akhir-akhir ini tentu sangat meresahkan dan menghentakkan kita semua. Di sisi lain, dunia pendidikan juga dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti bullying, tawuran, hingga tindak asusila dan kriminalitas di kalangan pelajar. Dari berbagai permasalahan krisis moral atau karakter di kalangan pelajar tersebut menunjukkan masih tertinggalnya dan belum optimalnya aspek pendidikan karakter dalam sistem pendidikan kita selama ini. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang berfilosofi olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olahraga, berpandangan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya membentuk anak didik yang cerdas secara akademis, namun juga memiliki karakter kepribadian yang mulia sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga pendidikan karakter sama pentingnya dengan pengembangan akademik. Hal ini selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu, bagaimana upaya pemerintah, khususnya dunia pendidikan, dalam bersinergi dengan semua pihak untuk mempersiapkan para tunas bangsa kita agar memiliki kecerdasan yang unggul dan juga berakhlak mulia serta menjadi generasi emas di tahun 2045. Kita akan bahas dalam Dialog Prime Topic kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mengangkat judul Penguatan Karakter Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Anda kali ini bersama kami lagi dalam acara Prime Topic Dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan bahas tema yang sangat relevan untuk saat ini terkait dengan beberapa kasus yang sekarang menjadi pembicaraan publik, yaitu tentang bagaimana pendidikan karakter ini berlangsung di pendidikan kita. Dan yang menjadikan itu khawatir adalah kita adalah negara yang berkarakter, dikenal oleh dunia internasional, dunia global seperti itu. Tapi ternyata di kita sendiri kita menjadi sangat khawatir dan gelisah tentang apa yang terjadi belakangan ini, seperti kekerasan, kemudian kasus bullying, bahkan kasus bunuh diri yang terjadi pada generasi muda kita. Ini menjadi pertanyaan yang mengkhawatirkan. Baik, untuk itu kita akan membahasnya dalam Prime Topic kali ini dengan tema penguatan karakter anak bangsa. Saya juga sapa para hadirin yang sudah datang di acara kita yang disiarkan dari Bandaran Skyview, Bawen, Kabupaten Semarang. Dan bersama saya Dendi Ganda ada 3 narasumber yang hadir dan tentu sangat berkompeten untuk membahas ini. Dan ini menjadi obrolan dan diskusi yang tidak sekedar asik untuk kita simak, tapi juga insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang ada di Jawa Tengah khususnya. Baik, saya perkenalkan narasumber pertama kita ada Hajah Ida Nurul Farida, MPD, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Bu kondisi pendidikan kita, anak-anak kita? Ya, hari-hari ini kita melihat ya ada kasus-kasus masalah tawuran ya. Kemarin tuh waktu kami dari Jogja itu, wah di Boyolali itu ada yang pakai parang panjang sekali, bang, mengerikan ya. Bahkan tidak jauh-jauh di JLS Salatiga itu kemarin juga ada yang ditangkap polisi, ternyata anak dari Beringin begitu ya. Jadi malam-malam gitu kok ya sampai di sini dan membawa senjata tajam itu. Nah, ini tentu sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama dan sekaligus keprihatinan kita, dan tentu menjadi perhatian kita untuk bagaimana mengantisipasi hal itu bersama-sama. Iya, kadang saya juga heran bikinnya di mana gitu Bu ya. Dan bagaimana caranya. Iya. Baik, di sebelahnya Bu Ida ada Dr. Lili Sriyanti, MSc, dosen UIN Salatiga. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Iya, seger Bu ya pagi ini ya. Alhamdulillah. Kita ketemu dengan hawa yang agak seger juga. Biasanya di tengah kota yang agak panas, ini agak seger ini Bu Lili. Gimana Bu Lili kondisi pendidikan kita? Sehat atau ada catatan? Sehat.
tapi masih perlu asupan gizi yang lebih banyak. Oke. Perlu ada titik-titik yang perlu disentuh lebih lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu Lili atas kehadirannya. Dan berikutnya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ada Bapak Sunarto, SPD MPD, Kabid Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Prime Topic, Pak Narto. Terima kasih Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah Mas Dendi. Kurikulum kita gimana Pak? Kurikulum bagus Pak. Bagus ya? Ya, hanya mungkin sekarang ini dengan sangat terpaksa bisa kita agak katakan kondisinya aja yang sekarang tidak baik-baik saja. Mungkin perlu masa perhatian, transisi ini Pak ya? Perlu perhatian dari kita semuanya. Baik. Baik, kita akan diskusikan dan nanti untuk Anda pendengar radio dan juga teman-teman yang sudah hadir di Bandaran Skyview, ini dari UIN Salatiga ya, mahasiswanya Bu Lili ya. Dan ada juga teman-teman dari Undip yang mungkin nanti juga bisa ikut ngobrol, bergabung bersama kita. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat, komentar, silakan, karena ini juga terkait dengan masa depan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Baik, pertama saya ke Bu Ida nih. Bu Ida, kita dikenal sebagai bangsa yang ramah gitu ya, dan kita berharap memang benar seperti itu apa adanya. Nah, dari perspektif kebangsaan, bagaimana Bu Ida ini melihat karakter generasi muda kita, terutama adik-adik atau anak-anak kita yang juga menempuh pendidikan formal, Bu? Ya, jadi kalau dari sisi perspektif kebangsaan, artinya karakter kita ini kan karakter-karakter positif yang luar biasa ya. Indonesia itu terkenal dengan negara yang ramah tamah, gotong royong, toleran dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, tentu ada aspek-aspek positif yang kita bisa lihat tentang generasi muda ini, di mana dari akses informasi yang sangat luas ya. Nah, ini remaja kita sekarang ini kan dia bisa mengakses apapun informasi yang ada di dunia ini, begitu ya. Tidak hanya di kita saja, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita bisa lihat. Kemudian juga sisi lain, anak-anak kita ini punya keterampilan digital yang luar biasa. Jadi mereka sangat mahir begitu ya, untuk mengakses apapun sangat bisa. Mungkin tentu saya sebagai generasi kolonial ya, jadi untuk bermain TikTok dan sebagainya itu mungkin sudah kalah, mengakses informasi itu juga kalah dengan anak kita. Kemudian juga tentu anak-anak kita ini juga kritis, berpikirnya juga kreatif begitu. Kemudian juga punya global mindset ya, dia punya mindset global begitu. Sehingga anak-anak kita punya ingin maju, sehingga anak-anak kita kemarin ketika ada fenomena habis penerimaan PNS itu banyak sekali yang mengundurkan diri. Karena ternyata dia dengan media atau dengan digital itu bekerja di rumah lebih nyaman daripada harus bekerja ngantor dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore begitu. Nah, tentu aspek positif ini harus kita juga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudahan-kemudahan yang ada ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar ini bisa memberikan menjadi nilai-nilai positif untuk generasi kita, di mana tentu fondasi yang kuat dari keluarga ini menjadi sangat penting. Ketika anak-anak kita ini punya fondasi yang kuat, kalau saya sering menyampaikan the golden age, usia emas anak itu kan 0 sampai 5 tahun. Dan ketika usia pertama ini diberikan fondasi yang kuat, kemudian juga pembiasaan di rumah, di keluarga, lingkungan terdekat itu baik, maka insya Allah anak itu akan menjadi punya imunitas. Kalau bayi biasanya kan diimunisasi ya. Nah, imunisasi itu kan ada BCG, DPT dan seterusnya. Nah, kita sebagai keluarga ini tentu tidak hanya itu yang kita perhatikan, tapi imunitas secara keimanan, secara mental, secara spiritual ini harus kokoh. Nah, ketika anak-anak kita ini secara spiritual, secara keimanan ya itu kuat, maka insya Allah menghadapi dunia sekarang, era informasi, era globalisasi, era digital ini, dia akan bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diambil, mana yang harus ditinggalkan karena tidak baik. Nah, ketika anak kita sudah punya fondasi yang kuat, punya mental yang kuat, kemudian juga punya karakter yang baik, maka anak kita insya Allah dengan dunia sekarang ini tentu akan lebih cepat maju karena banyak akses informasi yang luar biasa. Nah, dia juga bisa memilah dan milih mana yang baik dan mana yang diambil untuk bisa maju.
Tapi mohon maaf, ketika fondasi di keluarga ini tidak kuat, maka kita tahu bagaimana informasi yang ada digital itu kan luar biasa, apapun masuk, dan ketika anak tidak punya fondasi yang kuat, maka dia pun bisa mengambil apapun yang dia mau. Dan akhirnya ya terjadilah barangkali masalah tawuran, masalah kenakalan itu bisa jadi terinspirasi juga dari mereka yang lihat di YouTube dan sebagainya, bisa jadi dari situ. Nah, inilah pentingnya tentang pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga ya. Dan kita tahu ketika keluarga itu kuat, maka insya Allah kan masyarakat bangsa akan kuat. Nah, maka menjadi tanggung jawab kita mulai dari tingkat pendidikan yang paling utama itu kan di keluarga ya. Maka ada kalau dari pepatah Arab itu mengatakan ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ketika ibu itu bisa berperan dengan baik di rumah menjadi pendidik pertama, kemudian juga bersinergi dengan ayah, lingkungan, maka insya Allah karakter-karakter anak ini akan bisa kita bangun dengan baik. Kemudian juga masyarakat ketika dia keluar pun sudah punya imunitas tadi, tidak mudah terpengaruh dan justru bisa mempengaruhi yang baik di lingkungan. Harapan kita seperti itu, Mas. Baik, Bu Ida. Berikutnya saya ingin sekilas ke Pak Narto, okay. Bisa diberikan gambaran Pak pendidikan karakter kita khususnya di Jawa Tengah nih Pak. Gambarannya seperti apa Pak dengan penerapan kurikulum merdeka ini Pak? Ya, terima kasih Mas Dendi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat anak-anak kita sekarang ini, mereka memang hidup di zaman yang penuh dengan fasilitas digital ya, sehingga anak-anak kita ini ya sebenarnya sudah sangat akrab dengan teknologi digital. Dan sebenarnya ini hal yang positif sebenarnya, itu satu. Yang kedua, mereka juga berbiasa berpikir kritis akhirnya, dan juga kreatif itu tuntutan zaman, dan mereka ada di situ saat akrab dengan berbagai macam peralatan teknologi, maka dia pun terbimbing sebenarnya secara digital itu, dia berbiasa berpikir kritis. Kemudian juga generasi kita itu sekarang itu biasa multitasking Pak. Dia itu bisa berhadapan dengan satu jenis banyak jenis hal yang dihadapi. Ini menjadi hal yang biasa bagi mereka gitu. Dan juga karena situasi yang semacam itu multitasking, mereka pun juga terbiasa untuk bekerja secara kolaboratif, kerjasama. Itu anak-anak kita luar biasa. Untuk menghasilkan sesuatu itu tidak bisa sendiri, tapi mesti harus kerjasama dengan orang lain. Dan juga tidak sedikit generasi-generasi yang itu punya kepedulian yang tinggi, punya aksi-aksi sosial yang sangat bagus, yang perlu juga butuh kita apresiasi. Dan karena sumber belajar itu tersedia banyak di media digital, maka mereka juga punya kemandirian belajar, mencari sumber belajar itu, saya butuh apa sih, saya mau berlatih apa, tutorial banyak sekali yang bisa diambil, sehingga keterampilan bisa tumbuh, pengetahuan bisa tumbuh, ini disediakan di zaman digital semacam ini. Nah, karena itu kondisi-kondisi ini memang juga ada kadang rentan juga ya, fokusnya gampang geser, itu juga terjadi, dan itu tidak bisa dihindari lah. Kadang pekerjaan ini belum selesai bisa bergeser, itu membentuk karakter kita untuk fokus mungkin agak butuh konsentrasi lebih gitu ya. Itu karena realitasnya begitu. Tapi begitu dia ketemu tentang sesuatu yang menjadi passionnya, dia akan kuat pada apa yang dia ingin kembangkan, dia tarik dan ia dalami. Tapi juga sekaligus dia akan terbentuk kemampuan beradaptasi yang dengan cepat. Ini hal yang positif yang ada dalam generasi kita, di karakter kita. Nah, karena itu kalau sekarang itu kementerian mengembangkan kurikulum merdeka, sebenarnya kan terkait dengan kurikulum ini proses pembentukan kurikulum di sekolah itu diawali dari tingkat satuan pendidikan, Mas. Jadi di sekolah-sekolah itu semua satuan pendidikan itu punya yang namanya tim pengembang kurikulum. Nah, tim pengembang kurikulum inilah yang akhirnya akan memasukkan materi-materi sesuai dengan tuntutan dan rambu-rambu dari pusat tentang pesan apa saja yang ingin kita sampaikan, ya dikemas di dalam kurikulum
Merdeka yang disusun oleh tim pengembang kurikulum, kemudian juga setelah itu dilakukan review sampai mendapat pengesahan dari kami di Dinas Pendidikan itu di awal tahun, setelah itu dilaksanakan. Nah ini proses kurikulum itu dikembangkan semacam itu. Nah kemudian terkait dengan pendidikan karakter kita punya pegangan yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Itu yang mengatur tentang bagaimana pendidikan karakter itu dilaksanakan. Dan pembelajaran kita itu mulai dari pembelajaran kurikuler yang terjadwal itu, maka juga ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, lewat pembelajaran ekstrakurikuler, kokurikuler maupun kurikuler inilah pendidikan karakter itu sebenarnya kita berikan kepada anak-anak kita melalui pembiasaan-pembiasaan. Jadi tidak hal-hal yang sifatnya pengetahuan, tapi memang harus langsung applied, langsung diaplikasi, langsung dilaksanakan. Bagaimana anak-anak antri dan sebagainya itu ada. Nah kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini kan menurut Permendikbud 56 tahun 2022 itu kan semua ini untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan kita sebut sebagai kegiatan di sekolahnya itu P5. P5 itu merupakan co-kurikulernya dari kurikulum Merdeka, Mas. Jadi anak-anak bisa nanti kita habis itu dulu Pak Narto, nanti bisa dijelaskan lagi ke pendengar dan pemirsa apa itu P5. Mungkin ada yang belum paham juga ya, karena ini hal baru. Kemudian kalau kita lihat bahwa tadi keterangan Pak Narto memberikan bahwa faktanya atau keinginannya, cita-citanya kurikulum Merdeka itu membentuk profil pendidikan yang baik untuk siswa tentunya. Tapi kenyataannya kita melihat hal-hal yang berbeda di lapangan gitu ya Pak ya. Nah apa yang salah? Nah nanti dari Bu Lili juga akan memberikan komentar tentang hal ini. Kita akan break sejenak di Prime Topic karena kita ada rezim waktu ini. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Penguatan Karakter Anak Bangsa, disiarkan dari Banaran Skyview, Kabupaten Semarang.